itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berangkat. Hari ini kita mau ke mana ya? Tuh, Polres Kudus sama mau ambil berkas ini BPKB untuk Forsa, karena ini kebetulan Forsa saya itu habis saya mutasi ya, yang dulunya dari Samsat Semarang 2 ke Samsat Kudus, dan hari ini untuk waktu pengambilan, karena kita kasih waktu 1 bulan untuk mengambil BPKB yang baru. Oke, kita jalan dulu. Untuk jarak ke Samsat Kudus kira-kira ya 1,5 kilo lah. Untuk proses cabut berkas ke Semarang 2 itu sudah saya lakukan 2 bulan yang lalu berarti. Karena prosesnya ini, kalau kita mau cabut berkas kita kan datang ke Samsat asal. Nah, di sana kita melakukan cabut berkas. Tanya petugas, Pak, mau cabut berkas ya. Kemarin saya diarahkan ke, begitu datang ke Samsat diarahkan ke ini, cek fisik. Nah, setelah dicek fisik dikasih apa itu, gesek nomor rangka dan nomor mesin, terus disuruh fotokopi berkas. Itu di Samsat sudah ada fotokopi yang sudah paham lah berkas mana yang fotokopi untuk syarat cabut berkas. Terus selanjutnya diarahkan ke ini, ke kantor arsip BPKB di Semarang, itu di Lempersari. Di sana kita cabut berkasnya, dikasih apa ya, 1 map penuh itu berisi berkas-berkas, ya tahu isinya apa ya. Terus sempat saya buka itu. Habis ke situ balik lagi ke Samsat Semarang 2. Jadi kita harus bolak-balik ini. Nah, ke sana di Samsat 2 baru proses cabut berkas. Nah, kita cabut berkas di Semarang itu 250 ongkosnya. Di sana kita disuruh balik lagi 3 minggu selanjutnya. Jadi kita pulang dulu, balik ke Kudus nih ya. Jadi harus terpaksa bolak-balik kalau mau cabut berkas, dan dijalankan sendiri harus, kalau luar kota harus bolak-balik. Padahal kemarin saya sebelum melakukan cabut berkas itu sudah ke Samsat Kudus, kan ada sepeda motor itu butuh apa ya, pajak tahunan. Sekalian saya tanya ke sana, katanya kalau jalan sendiri bisa paling bisa langsung jadi, Pak. Nah, katanya gitu. Nah, ternyata nggak bisa. Terus udah saya pulang, tunggu 3 minggu, balik lagi ke ini, langsung ngambil berkasnya ke kantor arsip BPKB ke Lempersari. Terus dapat itu berkas yang disiapkan, masuknya ke Polres. Nah, Polres yang dituju kantor Kudus ya ke Polres Kudus, tepatnya di Polres Lama. Polres Lama itu ya, ke sana itu terus cek fisik lagi. Cek fisik, habis itu nunggu lagi satu minggu balik lagi ke Polres Kudus untuk ambil berkas,
Jawa ke Samsat. Samsat Kota Kudus. Setelah dari Samsat kan kita nunggu ya setengah berapa jam? 3 jam ya. 3 jam. Tapi untuk BPKB-nya sendiri itu kita nunggu 1 bulan. Makanya hari ini kita mau ambil. Karena sudah waktunya diambil sudah 1 bulan. Lumayan lama ini. Untuk BPKB yang baru di Samsat Kudus itu kenanya berapa ya? 350 atau 375? 375 kayak kalau mobil, kalau sepeda motor 250 untuk buku BPKB baru. Dan nunggu 1 bulan baru bisa diambil. Sebenarnya sih nggak mau dimutasi, cuman kan saya tanya itu kan ada tetangga itu yang jasa itu jasa perpanjangan mutasi itu. Kalau saya tanya, Mas, kalau perpanjangan habis berapa? Sama ganti plat pajak 5 tahunan untuk sekelas seri sama hijab ya sama Forza lah yang tahun 90-an itu habisnya 1.300.000 Pak. Terus saya hitung-hitung mending ya dimutasi sekalian, bisa atas nama. Atau nanti kita bayar pajak tahunannya lebih murah, nggak usah lewat biro jasa, kita bisa isi bayar pajak sendiri ke kantor Samsat. Karena kalau kendaraan tidak atas nama kita diharuskan membawa KTP. Sementara kalau kita pinjam KTP itu orangnya kadang susah, banyak alasannya. Dan kalaupun boleh, kita kan pasti kan ngasih tanda jasa ya. Orang kita sudah dibantu pinjam KTP dan hitungannya juga sama saja. Ada biaya tambahan. Ya mending udah mutasi dan balik nama sekalian. Soalnya kemarin tuh Mas ini perpanjangan sepeda motor itu, sepeda motor saya kan nggak atas nama sih. Waktu jual beli kan beli second, bisa Mas pinjam KTP, nanti saya pinjami. Nah, terus kan ada nomor WA, ada nomor WA, di WA saya kan, aduh nggak ada respon. Ya udah, ini berarti pertanda harus lewat jasa. Kebetulan ada temen SMP itu yang kerja di Samsat Kudus, tak tolong lah sambil kita silaturahim kan, dibantu. Setahun berikutnya Kodarwah teman saya itu pindah tugas ke kantor Samsat Demak. Akhirnya kan nggak ada tuh teman di sana. Pas saya masukkan itu ke kantornya, ke pendaftaran pas kita mau bayar pajak itu diperiksa kan sama petugas. Loh Mas, ini KTP-nya mana? Bukan atas nama Pak. Loh ini harus atas nama ya? Nggak bisa ini. Nah, kebetulan ada temen yang petugas petugas soket itu pernah lihat saya ngobrol sama teman saya di situ. Oh Pak, ini temennya Pak ini. Oh Bapak temennya ya? Iya Pak, teman sekolah. Saya bantu Pak. Ya udah, ini saya bantu. Besok harus balik nama ya? Ya Pak, insya Allah kalau ada rezeki lah. Nah, terus saya tanya-tanya proses mutasi itu. Mutasi harus ini ya udah, kita jalan sendiri lah ke Semarang. Untuk perjalanan sendiri ke Semarang dari Kudus itu kan ya lumayan 100 kiloan, 100 kilo ya, itu 200. Berarti untuk bensin kita habis 150 sekali jalan, PP itu. Terus
satu kali proses karena kita akan kembali ke Semarang lagi. Jadi yang kedua kita bisa lebih hemat kalau mau pakai sepeda motor sih. Berarti waktu kita masuk pertama kita bawa kendaraan kita. Terus kalau kita mau ambil kita bisa naik sepeda motor. Tapi toh nanti juga harus ke ini kantor polisi untuk cek fisik. Jadi ya udah bawa mobil sekalian. Jadi untuk BBM bolak balik prosesnya ya 300.000 sama cabut berkasnya itu 250 kan udah 500 ini 50 tambah jajan lah karena kita luar kota masih mampir haus beli jajan ya tergantung bisa 100.000 bisa lebih ya pada kesempatan ini kan waktunya ambil ya udah kita ambil aja semoga nggak terlalu lama antrinya nah ini kebetulan hari Jumat waktunya pendek. Dan alhamdulillah untuk kemarin perjalanan ke Semarang 2 kali itu selama proses itu alhamdulillah lancar tidak ada masalah cuma ada sedikit ini air radiator itu ngecek setelah perjalanan luar kota itu berkurang kemarin sempat saya kuras itu apa ya bagian ini itu pembuangan itu sudah agak aus tapi sudah saya ganti ini belum saya cek lagi sama kemarin saya belikan tutup radiator tapi ya yang di ini pakai toko online karena kalau beli yang offline kayaknya selisihnya lumayan tapi nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak nanti kita cek lagi setelah perjalanan luar kota tapi untuk perjalanan dalam kota sih aman lah karena setiap 1 minggu sekali saya pasti kontrol itu air radiator memang berkurang sih ya nambahnya sekitar berarti kalau satu botol kecil kan 600 mili itu kan ya lumayan juga sih jadi mau saya cekkan ke tukang radiator tapi belum sempat nanti kalau ada waktu kita ke sana lah kalau ada waktu dan ada dananya nah, saya harus siapkan dana 100 lebih 150 mungkin untuk perbaikan orok radiator dan tempel kalau ada yang bocor jadi kita mau sampai Polres Kudus Polres lama ya karena Polres lama itu dekat sini depan kalau yang Polres baru itu ada di sana daerah Sepuluh masih lumayan jauh masih 10 kilo dari sini kita ambil BPKB ke sini lagi ini mohon maaf untuk gambar video mungkin agak goyang-goyang ya karena saya pakai HP biasa kan ya, yang untuk kamera action jadi ya sejadi-jadinya videonya dan suaranya juga seadanya kadang bagus kadang enggak karena saya juga bukan youtuber sekedar iseng aja buat berbagi pengalaman kita parkir sini aja parkir sini ups ya ini kantornya di sebelah sana kita cukup parkir di sini saja oh ya ini untuk AC dapat segini kira-kira normal nggak ya untuk kelas mobil tua oke sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh